Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syariah Majidan dengan nomor NPM 2014-05-1001 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dari cairan. Nah, larutan ini sendiri merupakan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana misalnya nih, kita sebagai makhluk hidup menyerap mineral, vitamin, maupun makanan dalam bentuk larutan. Nah, larutan ini sendiri merupakan campuran homogen, yaitu sama berarti campuran homogen berupa cairan, padatan, maupun larutan. Nah, ada dua komponen terpenting dalam larutan. Yang pertama ada zat terlarut, dan yang kedua adalah zat pelarutnya. Nah, di sini tujuan saya melakukan praktikum ini agar dapat mengetahui cara pembuatan larutan dari bahan cairan. Nah, alat-alat dan bahan apa aja sih yang diperlukan dalam melakukan praktikum ini? Yang pertama dari bahannya, yang pertama ada garam. Nanti kita akan membuat larutan dari garam. Yang kedua ada bahan yaitu cuka dengan konsentrasi 25%. Yang ketiga ada air. Yang keempat ada zat pewarna makanan untuk membedakan larutannya nanti. Yang kelima dan selanjutnya alat-alatnya yang pertama ada timbangan untuk mengukur beratnya. Yang kedua ada sendok untuk melarutkan. Yang ketiga ada gelas untuk melakukan percobaan. Nah, percobaan pertama yang akan kita lakukan adalah pembuatan larutan natrium klorida sebanyak 3 molar dalam 250 ml air. Nah, untuk membuat natrium klorida 3 molar sebanyak 250 ml ini, kita dapat membuatnya dari larutan 5 molar sebanyak 350 ml ini. Nah, tetapi larutan 3 molar larutan 5 molar 300 ml ini kita tidak pakai semuanya. Kita hanya akan memakai sebanyak 150 ml. Nah, di sini saya sudah menyiapkan larutan NaCl, natrium klorida 5 molar sebanyak 300 ml. Nah, di sini saya hanya akan mengambil setengahnya, yaitu sebanyak 150 ml untuk membuat larutan natrium klorida 3 molar 250 ml. Setelah kita kurangi airnya hingga 150 ml, karena kita hanya akan menggunakan 150 ml ini, kita akan teteskan dengan 1 tetes pewarna makanan untuk nanti melakukan pembedaan warnanya ya. Nah, di sini saya sudah meneteskan. Lalu kita akan aduk agar warnanya tercampur. Nah, di sini sudah ada larutan 150 ml dari tadi larutan yang 300 ml. Nah, di sini kita akan melakukan pengenceran hingga kita dapatkan larutan itu sebanyak 250 ml. Nah, di sini kita akan menambahkan air hingga larutan tersebut sebanyak 250 ml. Sudah. Nah, di sini kita akan menaikkannya lagi. Nah, di sini kita telah mendapatkan larutan 3 molar sebanyak 250 ml natrium klorida. Nah, untuk melakukan perhitungannya agar kita tadi mendapatkan larutan 150 ml ini, kita dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus stoikiometri berupa rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2.
Selanjutnya, saya akan membuat larutan NH4Cl NH4Cl 4,375 molar sebanyak 300 ml yang sudah saya siapkan untuk membuat larutan 2 molar sebanyak 250 ml. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan 300 ml ini penuh larutan NaCl, namun saya hanya akan menggunakan sebanyak 114,28 ml. Nah, 114,28 ml ini bisa kita dapatkan dari rumus pengenceran tadi, yaitu mV1 sama dengan mV2. Di sini sudah terdapat larutan NH4Cl sebanyak 114,28 ml. Nah, untuk membedakan konsentrasi larutannya, kita akan menambahkan 1 tetes pewarna makanan untuk membedakannya. Lalu kita aduk. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengenceran dengan menambahkan air hingga larutan tersebut sebanyak 250 ml. Sudah. Nah, larutan NH4Cl 2 molar sebanyak 250 ml dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat larutan NH4Cl lagi, namun NH4Cl ini kita tetap dengan 4,375 molar sebanyak 300 ml, namun kita akan membuat larutan 1 molar NH4Cl sebanyak 250 ml. Saya sudah menyiapkan larutan NH4Cl 4,375 molar sebanyak 300 ml. Saya akan kurangkan airnya hingga airnya menjadi 57,14 ml. 57,14 ml ini yang kita ambil, kita dapatkan dari rumus pengenceran tadi. Kita cari V1-nya dan kita mendapatkan 57,14 ml. Setelah kita memperoleh larutan NH4Cl sebanyak 57,14 ml, kita akan menambahkan 1 tetes pewarna makanan untuk membedakan larutannya nanti. Lalu kita aduk. Nah, setelah kita mencampurkan warnanya, kita dapat melakukan pengenceran dengan menambahkan air sebanyak 250 ml untuk mendapatkan larutan NH4Cl 1 molar. Menambahkan air hingga 250 ml. Sudah. Nah, kita telah mendapatkan larutan NH4Cl 1 molar sebanyak 250 ml. Nah, kita telah mendapatkan larutan-larutan. Yang pertama adalah larutan NaCl sebanyak 3 molar 250 ml. Yang kedua, kita mendapatkan larutan NH4Cl 2 molar sebanyak 250 ml, maaf. Yang ketiga, kita mendapatkan larutan NH4Cl 1 molar sebanyak 250 ml. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan warna dari 3 larutan tersebut. Yang pertama, larutan NH4Cl 300 ml, larutan larutan NaCl 3 molar 250 ml. Yang kedua, warna larutan NH4Cl 2 molar. Yang ketiga, warna larutan NH4Cl 1 molar. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah untuk membuat larutan cair, kita dapat melakukan pengenceran dari larutan
cair pertama kita encerkan dengan air hingga kita mendapatkan konsentrasi tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara konsentrasi NH4Cl dan NH4Cl 2 molar dengan NH4Cl 1 molar. Terdapat perbedaan warnanya. Yang ini lebih pudar dan yang ini lebih terang warnanya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya buat. Saya